Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dijelaskan mengenai sudut-sudut saling berelasi. Sudut berelasi artinya pasangan sudut yang memiliki suatu hubungan sehingga perbandingan sudut-sudutnya memiliki rumus tertentu. Bicara mengenai sudut berelasi, kita perlu memahami tentang kuadran. Koordinat kartesius yang sudah kalian kenal dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ilustrasinya seperti ini, kita mulai dari sudut 0 derajat, lalu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat atau kembali lagi ke 0 derajat. Kuadran 1 terletak di kanan atas, kuadran 2 terletak di kiri atas, kuadran 3 terletak di kiri bawah, kuadran 4 terletak di kanan bawah. Kuadran 1, alfa akan berelasi dengan sudut 90 derajat dikurangi alfa. Untuk kuadran 2, karena terletak di antara 90 derajat sampai 180 derajat, maka alfa akan berelasi dengan sudut 90 derajat ditambah alfa, dan bisa juga dilihat dari 180 derajat dikurangi alfa. Untuk kuadran 3, alfa berelasi dengan 180 derajat ditambah alfa, dan 270 derajat dikurangi alfa. Untuk kuadran 4, alfa akan berelasi dengan 270 derajat ditambah alfa, dan 360 derajat dikurangi alfa. Nanti ada tambahan juga, alfa akan berelasi dengan sudut yang lebih dari 360 derajat, dan juga sudut negatif. Relasi sudut yang akan kita bahas adalah yang berhubungan dengan 180 derajat dan 360 derajat, yaitu pada kuadran 2, misalnya 150 derajat, dapat kita tuliskan sebagai 180 derajat dikurangi 30 derajat. Pada kuadran 3, misalnya 225 derajat, dapat kita tuliskan sebagai 180 derajat ditambah 45 derajat. Pada kuadran 4, contohnya adalah 300 derajat, dapat kita tuliskan sebagai 360 derajat dikurangi 60 derajat. Konstruksi gambarnya adalah seperti ini. Kita memiliki sudut alfa. Sisi samping alfa, kita misalkan panjangnya A. Sisi depan alfa, panjangnya B. Sisi miring adalah jari-jari lingkaran atau R. Sehingga titik tersebut dapat kita tuliskan sebagai A, B. Kita dapat menuliskan perbandingan trigonometrinya, yaitu sin alfa sama dengan depan per miring atau B per R. Cos alfa adalah A per R. Tan alfa adalah B per A. Kosekan alfa adalah R per B. Sekan alfa adalah R per A. Dan kotangan alfa adalah A per B. Tanda yang diberi garis kuning ini akan menjadi patokan untuk menentukan relasi sudut. Sekarang kita buat sudut di kuadran 2, yang mana sudutnya sama-sama alfa. Sehingga kita bisa pandang bahwa ini adalah sudutnya 180 dikurangi alfa. Panjang dari sisi samping sama-sama A, dan sisi depan juga sama-sama B. Yang membedakan adalah tanda negatif. Karena berada di sebelah kiri, maka nilai A-nya negatif, sehingga dapat kita tuliskan sebagai negatif A, B. Sekarang kita mencari perbandingan trigonometri untuk 180 dikurangi alfa.
Pertama, sin 180 derajat dikurangi alfa akan menjadi B per R, yaitu sama dengan sin alfa. Jadi B per R ini sama dengan sin alfa. Untuk yang kosekan sama dengan negatif A per R. Kenapa negatif? Karena A-nya di sini negatif, berada di sebelah kiri. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi negatif kosinus alfa. Untuk yang tan adalah B per A, tapi A-nya negatif. Jadi B per negatif A, sehingga sama dengan negatif tan alfa. Untuk yang kosekan, berarti R per B. Positif semua, dan sama dengan kosekan alfa. Untuk yang sekan, A-nya negatif, menjadi R per min A, sehingga menjadi negatif sekan A. Kemudian untuk kotangen adalah negatif A per B, yaitu sama dengan negatif kotangen A. Untuk kuadran 3, kita gambarkan sudutnya seperti ini, sehingga yang negatif adalah dua-duanya. A-nya negatif, B-nya juga negatif. Sehingga kalau kalian lihat di sini, fungsinya akan sama. Yang membedakan dari kuadran-kuadran itu adalah tanda negatifnya. Kita lihat yang membuat negatif adalah A sama B-nya, dua-duanya negatif. Kita lihat di sini kalau sin, karena B-nya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Untuk yang cos, kita lihat di sini, karena A-nya negatif, maka cos-nya nilainya negatif. Untuk yang tan, B dan A-nya sama-sama negatif, negatif dibagi negatif, justru menjadi positif. Untuk yang kosek, B-nya negatif, R-nya positif, sehingga nilainya adalah negatif. Untuk yang sekan, R-nya positif, A-nya negatif, sehingga menjadi negatif sekan. Untuk kotangen, A-nya negatif, B-nya negatif, sehingga kalau dibagi hasilnya adalah positif. Berikutnya adalah kuadran 4. Kita gambarkan sudut alfa di sini. Kemudian yang negatif adalah B, sedangkan A-nya positif. Seperti ini. Sehingga untuk yang sin, karena B-nya negatif, maka ini hasilnya negatif. Untuk yang cos, karena A-nya positif, R-nya positif, maka hasilnya adalah positif cos. Untuk yang tan, berarti negatif dibagi positif, yaitu negatif. Untuk yang kosek, berarti positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Untuk yang sekan, positif dibagi positif, hasilnya positif. Untuk yang kotangen, positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Ini merupakan relasi sudut dari kuadran 2, 3, dan 4 yang berhubungan dengan 180 dan 360 derajat. Berikutnya adalah relasi sudut yang berhubungan dengan 90 derajat. Pada kuadran 1, alfa berelasi dengan 90 derajat dikurangi alfa. Misalnya 60 derajat berelasi dengan 90 derajat dikurangi 30. Kemudian pada kuadran 2, alfa berelasi dengan 90 ditambah alfa. Misalnya 150, dapat kita tuliskan sebagai 90 ditambah 60. Kuadran 3,
Contohnya, 225 dapat kita tuliskan sebagai 270 derajat dikurangi 45 derajat. Kuadran 4, contohnya adalah 300 derajat, dapat kita tuliskan sebagai 270 derajat ditambah 30 derajat. Ilustrasi gambarnya adalah seperti ini. Kita gambar sudut alfa pada kuadran 1. Kemudian panjang sisi samping adalah A, sisi depan adalah B. Dan sisi miring kita namai R. Jadi kita dapat tuliskan koordinatnya menjadi A, B. Kita gambarkan lagi perbandingan trigonometrinya, yaitu sin alfa sama dengan B per R, dan seterusnya dituliskan semua. Nanti ini akan menjadi patokan kita. Kemudian kita gambarkan sudut alfa, tetapi yang berdekatan dengan 90 derajat. Karena di sini merupakan alfa, dan ini merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat, maka sudut di sampingnya adalah 90 derajat dikurangi alfa. Kita bisa tuliskan panjang dari sisi samping, sekarang panjangnya adalah B. Sama dengan panjang garis merah ini, yang pendek. Sisi depan sama dengan A. Dapat kita tuliskan sebagai B, A. Kita isikan perbandingan trigonometrinya, yaitu sin 90 derajat dikurangi alfa, yaitu menjadi depan per miring, yaitu A per R. A per R, kita lihat di sini adalah cos alfa. Jadi, sin 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan cos alfa. Kita lihat sudut yang lain. Cos 90 derajat dikurangi alfa dapat kita tuliskan sebagai samping per miring atau B per R. B per R kalau kita lihat adalah sin alfa. Untuk yang tan, berarti depan per samping, yaitu A per B, dan dia akan sama dengan kotangan alfa. Nah, dan seterusnya, kalian bisa mencari sendiri. Untuk yang kosekan, akan sama dengan sekan. Sekan akan sama dengan kosekan, dan kotangan akan sama dengan tangen. Jadi, untuk yang 90 derajat, menggunakan patokan 90 derajat, fungsi trigonometrinya berubah. Dari sin menjadi cos, dan kebalikannya. Tan menjadi kot, dan kebalikannya. Kosekan menjadi sekan, dan kebalikannya. Sekarang kita lihat di kuadran 2. Kita gambar sudutnya di sini. Jadi ini merupakan sudut 90 derajat ditambah alfa. Kita isikan titiknya di sini. Panjang garisnya sama, yaitu B, A, akan tetapi nilai B-nya negatif. Sehingga nanti fungsinya akan sama seperti ini, akan tetapi tandanya yang berubah. Yaitu yang negatif adalah yang B. Kita lihat unsur yang memuat unsur B. Misalnya seperti ini. Sin 90 derajat ditambah alfa akan sama dengan A per R, sama seperti ini. Jadi dia sama dengan cos alfa. Nah, yang negatif itu B-nya. Berarti ini B, yang memuat B ini akan menjadi negatif. Nah,
Contohnya adalah yang cos. Dia memuat B, jadi akan menjadi negatif sin alfa. Tan juga ada B-nya, jadi negatif kotangan alfa. Kosekan dia nggak punya B, jadi positif semua, jadi sekan alfa. Sekan dia R per negatif B, jadinya negatif kosekan alfa. Kemudian untuk yang kotangan, dia adalah negatif B per A, hasilnya adalah negatif tan alfa. Sekali lagi, jadi fungsinya ini sama dengan yang di kuadran 1 tadi. Yang membedakan adalah tanda negatifnya. Tanda positif dan tanda negatifnya. Sekarang kita ke kuadran 3. Gambar sudutnya seperti ini. Di sini yang negatif adalah kedua-duanya. Jadi negatif B, negatif A. Kalau kita lihat di sini, berarti semuanya akan menjadi negatif, kecuali yang tangen. Kenapa? Karena negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Demikian juga yang kotangan. Ini hasilnya juga akan menjadi positif. Seperti itu. Dan sudutnya adalah 270 derajat dikurangi alfa. Jadi yang positif adalah yang tangen sama yang kotangen. Nah, berikutnya yang kuadran keempat, gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah 270 derajat ditambah alfa. Yang negatif adalah A. Jadi nanti yang memuat A, dia akan negatif. Nah, sin memuat A, jadi dia akan menjadi negatif cos. Sedangkan cos, ini kan B per R, semuanya positif. Jadi tetap positif, sin alfa. Kemudian tan, negatif kotangan alfa, dan seterusnya. Yang positif hanyalah cos dan sekan. Yang positif itu cos dan sekan. Rangkumannya seperti ini. Ada diagram Kartesius, sudutnya 0, 90, 180, 270 derajat, atau 0 kembali lagi 360 derajat. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, yang positif di kuadran 1 adalah semuanya. Yang positif di kuadran 2 adalah sin dan kosek. Yang positif di kuadran 3 adalah tan dan kotangan. Yang positif di kuadran 4 adalah kosekan dan sekan. Orang-orang biasa menghafalkan dengan semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong yang positif. Kemudian, fungsi trigonometrinya tadi dapat kita tuliskan N kali 90 derajat plus minus alfa, dengan N-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini sudutnya itu bisa 90, kalau N-nya 1, kalau N-nya 2, 180, N-nya 3, 270, N-nya 4, 360 derajat. Jika N-nya genap itu berarti 180 derajat dan 360 derajat, maka fungsi trigonometrinya tetap. Yang sin tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, dan seterusnya. Yang kalian perhatikan adalah tanda positif atau negatif yang bergantung pada kuadran. Jika N-nya ganjil, maka fungsi trigonometrinya berubah. Berubahnya seperti ini. Sin menjadi cos dan sebaliknya, tan menjadi kotangan dan sebaliknya, kosekan menjadi sekan dan sebaliknya. Contohnya adalah kita menghitung sin 120 derajat. Kita identifikasi dulu, dia terletak di antara 90 sampai 180 derajat, sehingga merupakan anggota dari kuadran 2.
Dan kalian ingat, di kuadran 2 yang positif adalah sin dan kosekan. Untuk yang n-nya genap dan n-nya ganjil, seperti ini perbandingannya. Kalau menggunakan yang n-nya genap, misalnya 180, berarti 120 itu kita tuliskan sebagai 180 derajat dikurangi 60 derajat. Sedangkan untuk yang n ganjil, 180 ditulis sebagai 90 derajat ditambah 30 derajat. Untuk yang n-nya genap, fungsi trigonometri tidak berubah, jadi sin tetap sin. Sedangkan untuk yang ganjil, dia akan berubah menjadi cos. Dan nilainya adalah setengah akar 3. Jadi mau pakai yang genap atau yang ganjil, hasilnya akan sama. Contoh kedua adalah cos 240 derajat. Sudutnya terletak di kuadran 3, di mana yang positif adalah tan dan kotangan. Untuk yang genap, kita dapat tuliskan sebagai 180 derajat ditambah 60 derajat. Sedangkan untuk yang ganjil, kita tuliskan sebagai 270 derajat dikurangi 30 derajat. Untuk yang n-nya genap, fungsi cos sama-sama menjadi cos, tetap menjadi cos. Tetapi karena yang positif hanya tan, maka di sini kasih tanda negatif. Kemudian kita lihat yang ganjil untuk yang cos, dia akan berubah menjadi sin. Dan tandanya adalah negatif. Kemudian kita tulis hasilnya adalah negatif setengah dan sama-sama negatif setengah. Kemudian, contoh ketiga adalah tan 300 derajat. Dia ada di kuadran 4, di mana yang positif hanya cos dan sekan, jadi nanti tan berarti negatif. Untuk yang n-nya genap, 300 derajat ditulis sebagai 360 dikurangi 60 derajat. Untuk yang n-nya ganjil, ditulis sebagai 270 ditambah 30 derajat. Untuk yang n-nya genap, ini tetap fungsinya negatif tan 60, sedangkan untuk yang ganjil menjadi kotangan 30 derajat. Hasilnya adalah sama-sama akar 3. Berikutnya adalah sudut negatif. Sudut negatif adalah sudut yang arah perputarannya searah dengan jarum jam. Jika ini merupakan alfa, maka jika dia arahnya searah dengan jarum jam, ini namanya negatif alfa. Jika kita tuliskan koordinatnya di sini, seperti tadi, A, B, maka yang negatif alfa, B-nya menjadi negatif, yaitu A, negatif B. Jadi ini mirip seperti sudut pada kuadran 4 dengan relasi 360 derajat dikurangi alfa, yaitu fungsi trigonometrinya sama, tetapi yang positif hanya cos. Mirip seperti kuadran 4. Nah, contohnya seperti ini. Sin negatif 60 derajat. Kita tinggal lihat, kalau sin, dia akan keluar tanda negatifnya. Jadi sama dengan negatif sin 60 derajat atau nilainya negatif setengah akar 3. Berikutnya adalah sudut lebih dari 360 derajat. Contohnya adalah menghitung tan 420 derajat. 420 derajat apabila kita gambarkan dalam koordinat kartesius, sudutnya, satu putaran adalah 360 derajat, sisanya adalah 60 derajat. Yang satu putaran tadi kembali ke 0, sehingga sebenarnya kita cukup menghitung sudut 60 derajat. Jadi 360 derajatnya ini kembali ke 0, sehingga kita hanya menghitung tan 60 derajat. Dapat kita tuliskan rumusnya seperti ini.
Contohnya adalah cos 750 derajat dapat kita tuliskan sebagai cos 2 kali 360 derajat. Jadi ini nilainya 720, sisanya adalah 30 derajat. Jadi kita hanya menghitung cos 30 derajat, yaitu sama dengan setengah akar 3. Demikianlah materi mengenai sudut saling berelasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.